Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabal Nur Papalia dengan NIM 240209900003. Kali ini saya berkesempatan untuk memaparkan hasil infografis saya dari 1 sampai 4. Yang pertama itu, pada infografis yang pertama membahas tentang sistem komputer, di mana pengertian sistem komputer ialah perangkat lunak lapisan pertama yang diletakkan pada media penyimpanan atau hard disk di komputer. Sistem operasi akan mengelola semua aktivitas komputer yang berkaitan dengan pengaksesan perangkat keras, pengelolaan proses seperti penjadwalan proses, dan pengelolaan aplikasi. Dilihat dari infografis ini, yang pertama itu saya menjelaskan apa itu hardware. Hardware adalah semua jenis komponen pada sebuah perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan. Beberapa bagian dari hardware ini contohnya seperti perangkat output, yang dimana perangkat output itu contohnya seperti proyektor, monitor, kayak layar kita yang memaparkan hasilnya, seperti speaker juga termasuk. Kemudian itu perangkat input itu seperti pada keyboard ataupun mouse pada laptop kita. Yang ketiga, media penyimpanan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya dalam pengertian sistem komputer, yaitu contoh media penyimpanan seperti SSD dan hard disk. Yang terakhir, pemrosesan, yaitu pemrosesan. Contoh dari pemrosesan itu adalah CPU yang berfungsi sebagai otak komputer dan juga RAM. Sesudah hardware, saya akan menjelaskan apa itu software. Software adalah sekumpulan instruksi data atau program yang digunakan untuk mengoperasi komputer dan menjalankan tugas tertentu. Nah, contoh pada software ini itu seperti OS kita. OS itu sistem operasi. Ada beberapa sistem operasi yang sering kita lihat itu, yang terutama sudah pasti adalah Android, Windows, macOS, Linux, Novel dan Novel Network. Ini saya kurang tahu, tapi ada memang. Kemudian itu program aplikasi. Contohnya itu seperti aplikasi perkantoran. Apa sih aplikasi perkantoran itu? Aplikasi perkantoran itu seperti Excel, Word, PPT, dan lain-lain. Yang kemudian database yang kita juga mempelajarinya dalam mata kuliah lain, seperti basis data yang diprogramkan, yang dimana itu menggunakan aplikasi seperti MySQL ataupun MySQL. Yang ketiga, pemrograman. Sudah pasti pemrograman. Jika tidak ada pemrograman, itu sudah tidak bisa jalan aplikasinya. Yang terakhir, desain grafis. Desain grafis ini seperti aplikasi Canva yang bisa membuat sebuah infografis seperti tugas yang diberikan oleh Bapak. Kemudian saya akan masuk kepada brainware. Istilah yang digunakan brainware adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang menggunakan kecerdasan mereka untuk mengatur, mengoperasikan, dan mengoptimasi teknologi komputer. Contoh-contoh bagian-bagian dari brainware itu ya, seperti kita yang menggunakan sebuah sistem komputer ataupun Android, begitu smartphone, Android, dan lain-lain. Contohnya itu manajer RDP, analisis sistem, programmer, dan operator. Oke. Kali ini saya akan masuk kepada infografis kedua, yaitu studi kasus, di mana saya mengambil studi kasus yang berjudul itu kegagalan sistem MCES pada Boeing 737 merenggang banyak nyawa. Pertama, saya akan mengenalkan kasus ini terlebih dahulu, di mana Boeing 737 MAX adalah pesawat jet bermesin ganda berbadan sempit yang diproduksi oleh Boeing. Boeing 737 MAX menggunakan sistem bernama MCAS atau kepanjangannya itu Maneuvering Characters Augmentation System, yang memiliki fungsi untuk menjaga pilot menaikkan hidung pesawat terlalu tinggi dengan cara menaikkan pesawat secara otomatis. Nah, apa sih yang terjadi pada kasus ini? Di mana pada tahun 2018-2019 Boeing 737 MAX mengalami 2 kecelakaan serius mengakibatkan kematian lebih dari 300 orang. Penyebab utama kecelakaan itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi,
Yang menyebabkan kecelakaan utama itu adalah pada sistem operasinya, yaitu yang menggunakan sistem MCAS, di mana sistem tersebut mengalami error atau gangguan. Mengalami error atau gangguan atau kerusakan yang mana saya sebutkan sebelumnya. Sistem MCAS dirancang untuk mencegah pesawat mengalami stall, kehilangan daya angkat. Namun perangkat lunak ini menerima data keliru dari sensor sudut secara angle of attack. Akibatnya MCAS memaksa hidung pesawat menukik meski pilot berusaha melawan. Ini ya, itu menyebabkan pesawat jatuh. Tetapi saya membaca beberapa artikel juga, di mana beberapa artikel itu menyebutkan bahwa kurangnya skill pilot dalam menggunakan sistem operasi ini MCAS, atau pilot ini kurang diberikan kayak bimbingan lebih lanjut tentang sistem MCAS ini. Kemudian kerugian apa yang saja yang dialami oleh Boeing ini, perusahaan Boeing. Tentu saja yang pertama itu korban jiwa, di mana korban jiwanya itu kurang lebih 300 jiwa. Itu jumlah yang sangat banyak, bukan jumlah sedikit karena itu nyawa orang. Kedua, sudah pasti kerugian finansial. Tentu saja kerugian finansial, di mana membuat pesawat itu membutuhkan ongkos yang banyak, tidak dengan jumlah yang sedikit. Yang ketiga, sudah pasti jika ada nasib seperti ini yang mencoreng nama baik, tentu saja reputasinya akan hilang. Di mana pada tahun itu perusahaan Boeing, pesawatnya kurang diminati banyak orang, jadi banyak orang menggunakan maskapai lain. Yang keempat, sesudah mendapatkan kerugian finansial, perusahaan Boeing juga terkena sanksi denda dari FAA, di mana itu Federal Aviation Administration, di mana kira-kira itu kalau nggak salah baca sekitar berapa ratus dolar dikasih denda oleh FAA ini. Nah, selanjutnya gimana cara mencegah agar bencana ini tidak terjadi lagi? Tentunya pengecekan secara berskala, apakah sistem NCAS ini tidak mengalami kerusakan, error atau apapun, agar tidak menjadi untuk masalah kedepannya. Kita harus mengeceknya terlebih dahulu sebelum landing. Kedua, seperti yang saya membaca dari artikel lain yang dimana menyebutkan pelatihan pilot itu kurang diberikan. Tentu saja perusahaan Boeing ini bukan cuma perusahaan Boeing, di mana semua pilot harus diberikan pelatihan tentang sistem NCAS ini dengan baik. Oke, selanjutnya pada infografis ketiga, yang dimana dibagikan oleh Bapak beberapa sistem operasi. Ada macOS, Linux, Android, itu doang kayak. Dimana saya mendapatkan sistem operasi Android. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Android ini. Android adalah merek sistem operasi atau operation system buatan Google yang dirancang khusus untuk perangkat mobile seperti smartphone yang sering kita gunakan dan juga tablet. Sejarah singkat Android, pada awalnya Android diciptakan untuk mendukung operasi kamera digital. Namun, Google tertarik untuk menjadikan Android sebagai sistem operasi perangkat mobile seperti smartphone. Mulai di titik inilah Android diperkenalkan diri sebagai sistem operasi berbasis Linux. Nah, Android ini tidak berdiri sendiri. Android ini juga dibantu oleh operation system yang bernama Linux dengan nama Android 1.1. Dari tahun ke tahun, Android pun berkembang bersama merek-merek ponsel terkemuka seperti Motorola, NVIDIA, LG Electronic, Samsung Electronic, dan masih banyak lagi. Hingga kemudian memasuki versi Android 2.3 Gingerbread, yaitu Android dalam perangkat smartphone yang mulai meluncur di pasaran secara pasif dan masih berkembang terus hingga sekarang. Tentu saja setiap operasi sistem pasti akan berkembang. Mungkin mereka tidak tinggal zaman. Ada si Nokia.
Oke, keunggulan dan pertama saya akan menjelaskan keunggulan dari Android. Keunggulan dari Android ini bersifat open source, artinya Android mudah dimodifikasi dan dikembangkan pihak lain. Tidak heran jika perkembangannya terjadi sangat pesat dalam waktu singkat. Kedua, tampilan user interface mudah dipahami kalangan umum, rapi, sederhana, dan jelas. Yang ketiga, mudah beroperasi di segala jenis perangkat dan kompatibel dengan perangkat merek Apple. Kekurangan Android itu tingkat keamanannya cukup rendah, di mana yang menyebabkan akibat keamanannya ini cukup rendah itu akibat dari sifat open source. Meski begitu, Android mengklaim bahwa software akan mendapat update keamanan secara rutin. Kedua, belum dilengkapi antivirus sehingga kita perlu menginstal antivirus tambahan. Ketiga, aplikasi yang tidak selalu beroperasi lancar. Terkadang aplikasi menutup sendiri karena rusak atau sulit digunakan karena tidak ada update dari pengembang. Kita akan masuk kepada evolusi Android, di mana evolusi Android ini sangat terus berkembang dari zamannya, sehingga banyak sekali perkembangannya. Di mana pada Android generasi pertama itu Android Astro 1.0, kedua Android 1.5 Cupcake, Android 1.6 Donut, Android 2.0 sampai 2.1 Eclair, Android 2.2 Froyo 2010, Android 2.3 Gingerbread 2010, Android 4.0 Ice Cream Sandwich 2011, Android 1.1.3 Jelly Bean, Android 1.4 KitKat, Android 5.0 Lollipop, Android 6.0 Marshmallow, Android 7.0 Nougat, dan seterusnya. Itu sampai sekarang itu masih pada Android 15. Kurang tahu lagi apakah sudah update atau belum. Android 15 ini nih diluncurkan pada tahun 2014. Beberapa perangkat yang menggunakan operation system Android ini seperti yang awalnya saya katakan tadi, tentu saja tentu saja smartphone yang sering kita gunakan. Yang kedua, seperti dalam sejarah Android yang saya sebutkan tadi, di mana Android ini dikembangkan pada awalnya untuk mendukung kamera digital. Yang ketiga, jam tangan digital. Yang keempat, perangkat layar mobil. Yang kelima itu televisi juga sudah ada yang bermerek Android. Masuk ke infografis yang terakhir, yaitu sistem call dan sistem layanan operasi, yang dimana diberikan tugas kita menjelaskan sistem call dan sistem layanan operasi dalam OS yang kita dapat. Dan OS yang saya dapat itu seperti tadi, yaitu Android. Pertama, saya akan masuk di definisinya. Sistem call adalah mekanisme yang memungkinkan aplikasi atau proses di user space untuk berkomunikasi dengan kernel Linux dan di kernel space. Android menggunakan kernel Linux sebagai inti sistem operasinya, dan sistem call diperlukan agar aplikasi bisa mengakses sumber daya sistem seperti file jaringan memori dan perangkat keras. Kedua, sistem layanan operasi. Sistem layanan operasi adalah sekumpulan layanan yang berjalan di user space untuk membantu aplikasi Android tanpa perlu akses langsung ke kernel. Layanan ini dibuat agar pengembang aplikasi tidak perlu berinteraksi dengan sistem call secara langsung dan cukup menggunakan API Android. Kegunaan sistem call dan sistem Android layanan operasi. Kegunaan sistem call itu yang pertama mengakses file sistem, yang kedua mengakses komunikasi jaringan, yang ketiga manajemen memori, yang keempat manajemen proses, dan terakhir interaksi dengan hardware. Masuk kepada kegunaan sistem layanan operasi itu, yang pertama abstraksi API, atau yang kepanjangan tadi itu Application Program Interface.
Yang kedua, keamanan dan stabilitas. Ketiga, efisiensi penggunaan sumber daya. Yang keempat, kompatibilitas operating system. Dan kelima, interaksi dengan aplikasi lain. Proses kerja sistem call di Android itu pertama aplikasi Android membuat permintaan atau kita yang menjalankannya. Kedua, library dan rute menerjemahkan permintaan. Yang ketiga, sistem call dikirim ke kernel. Selanjutnya, kernel menjalankan permintaan dan memberikan respon. Dan yang terakhir itu aplikasi mendapatkan hasil tentu saja. Karena proses tentu saja ada hasilnya. Aplikasi mendapatkan hasil dan melanjutkan prosesnya. Selanjutnya, proses kerja sistem layanan operasi di Android. Di mana tahap pertamanya itu aplikasi Android memanggil API Android. Langkah selanjutnya, permintaan dikirim ke sistem layanan layanan Android. Ketiga, sistem layanan berinteraksi dengan kernel jika diperlukan. Yang terakhir, sistem layanan mengembalikan hasil ke aplikasi. Itu adalah akhir dari materi sistem call dan sistem layanan operasi pada operasi sistem Android. Sekian dari saya, itu semua dari tugas infografis dari 1 sampai 4 yang bisa saya paparkan. Mohon maafkan jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.